Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alas zulumati wan nur summal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulun qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sangat mulia ini, kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat kesehatan. Sehingga kita semua selaku muslim masih dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibinal Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat risalah beliau kita mendapatkan petunjuk, dan mudah-mudahan di akhir kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Selanjutnya selaku khotib, kami mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu golongan yang mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang tunduk, sebagai hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman mengharapkan kenikmatan dan kebaikan hanya dari sisinya yang maha bijaksana. Dialah tempat kita untuk bergantung, dialah tempat kita untuk berlindung, dialah tempat kita untuk meminta, dan hanya kepadanya lah kita berserah diri. Maka dari itu, alangkah beruntungnya orang-orang yang akan mendapat kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebaikan menurut dirinya sendiri ataupun hanya menurut orang lain, akan tetapi kebaikan-kebaikan menurut Allah dan menurut Rasulnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan beberapa golongan manusia yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yaitu golongan yang diberi pemahaman dan kepakihan dalam ilmu agama. Jalan ilmu adalah jalan yang penuh dengan sebuah pengorbanan. Ada begitu banyak usaha yang dikerahkan, baik harta, tenaga, usia semua dikorbankan untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu hadis, mempelajari tafsir, fikih, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Jika seluruh waktu kita digunakan untuk menuntut ilmu sekalipun, ilmu Islam tidak akan pernah selesai untuk kita kaji. Karena itulah, para peniti jalan ilmu layak mendapatkan ketinggian derajat, baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Para ulama adalah orang-orang pilihan yang Allah berikan sebuah kebaikan, karena mereka lah yang Allah takdirkan untuk menjadi pembela agamanya. Dengan pemahaman Islam yang benar, seseorang bisa membedakan
mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu agama, kebodohan terangkat dari dirinya dan dari masyarakat dan sekitarnya. Dengan kefakihan, ia bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah halalah. Ia bisa mengarahkan dirinya dan orang lain ke jalan kebenaran. Sudah selayaknya merekalah golongan pertama yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridullahu bihi khairan yufaqqihum fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan sebuah kebaikan kepadanya, dia akan pakaikan orang tersebut dalam ilmu agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saking pentingnya ilmu agama, betapa besarnya nikmat pemahaman yang benar, kita berdoa agar diberikan hidayah setiap hari sebanyak kurang lebih 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Dan juga diajarkan sebuah doa agar tidak tersesat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah kami untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang diberi kesabaran dalam mengarungi sebuah kehidupan. Golongan yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tabiat hidup ini adalah seseorang yang tidak pernah luput dari ujian. Kadang badai menerpa tanpa diduga-duga. Musibah pun datang secara tiba-tiba, mulai dari bencana alam yang dirasakan suatu masyarakat tertentu ataupun musibah berat yang dialami sebagian individu seperti kecelakaan, kesulitan biaya hidup dan sebagainya macamnya. Maka orang yang diberi kebaikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang mempunyai sifat sabar di dalam hatinya. Kesabaran mutlak yang dibutuhkan oleh seorang mukmin dalam kondisi apapun. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa sabar ada 3 macam. Sabar yang pertama itu sabar dalam menghadapi musibah yang begitu berat bagi jiwa. Sabar yang kedua itu sabar dalam menjalankan ketaatan dengan segala keletihan yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan dosa, yaitu ketika pintu-pintu maksiat terbuka lebar, tetapi menghindari kesempatan-kesempatan tersebut. Maka dari itu beruntunglah yang diberi kesabaran, karena ia telah dikehendaki mendapat kebaikan yang banyak dan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, wa ma'ati ahadun ata'u khairau wa ausa min sabri. Tidaklah seorang hamba diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada sebuah kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya itu yang ketiga, dihapuskan catatan dosanya dengan percepatan sanksi di dunia. Ada dosa seorang hamba yang dilakukan yang mungkin tanpa ia sadari sudah banyak menumpuk dan sangat tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan sifat pengasih-Nya, Dia menurunkan musibah kepada hamba yang tersebut dalam rangka menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajatnya. Seorang mukmin sejati memandang bahwa setiap bala, setiap musibah dan ujian berat selanjutnya adalah karunia dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, Dia segerakan balasannya di dunia. Apabila Allah menginginkan kejelekan pada hambanya, Dia akan mengulur balasan dosanya dan akan memberikan balasan setimpal pada hari kiamat nantinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya itu yang keempat, dimudahkan dalam beramal soleh di penghujung usianya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Khairun nasi man tala umruhu wa hun nasi amaluhu. Ada orang-orang benar yang benar-benar terjaga, jauh dari maksiat sedari kecil hingga akhir pada hayatnya. Namun ada juga orang yang hidup bergelimang dosa, tetapi karena rahmat-Nya Allah kasih hamba itu dengan diizinkan untuk bertobat sebelum kematiannya. Allah dijadikan orang seperti ini akan dibimbing untuk beramal yang soleh sebelum ia meninggalkan dunia. Apabila telah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Dia akan memanfaatkannya. Para sahabat pun bertanya, bagaimana Allah akan memanfaatkannya?
Kemudian Rasul menjawab, Allah akan membimbingnya beramal soleh sebelum ia meninggal. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, jika pintu amal soleh terbuka lebar, jangan kita tunda untuk segera beramal, dan maksimalkanlah sisa waktu yang ada untuk mengukir jejak-jejak kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan ajal datang untuk menjemput kita. Kebalikan dari golongan yang keempat ini adalah berbuat kemaksiatan di akhir hayat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seumur hidup berbuat ketaatan, tapi di penghujung usia kita menjelang wafat justru tergoda untuk berbuat durhaka kepadanya. Marilah kita berbanyak berdoa agar nikmat, agar hidayah tidak terjabut daripada diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari kehadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, ya Allah. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat sekalian, wabil khusus pada diri khotib sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa lisairal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.